Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika peminatan. Kita menginjak ke bab baru, yaitu suku banyak atau polinomial. Ternyata matematika itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan kita mempelajari suku banyak ini akan bermanfaat yang paling dekat ketika kalian mengerjakan limit. Untuk memfaktorkan, mencari akar-akarnya, suku banyak akan membantu kalian untuk mempermudah mencari limit. Begitu juga untuk turunan, mencari nilai maksimal, nilai minimal gitu ya. Suku banyak ini membantu sekali dalam mempermudah perhitungan. Nah, kita akan mempelajari tentang suku banyak ini. Definisi suku banyak ya, suku banyak itu sering kita sebut juga sebagai polinomial. Merupakan bentuk aljabar yang ada variabelnya, ada konstantanya, ada eksponen atau pangkatnya. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini an x pangkat n ditambah an min 1, x pangkat n min 1 ditambah an min 2, x pangkat n min 2, dan seterusnya sampai an0. Ini ada mengandung variabel, yang namanya variabel itu berarti x-nya ini ya. X ini adalah variabelnya. Kemudian an min 1, an min 1, an min 2, dan seterusnya sampai a1 ini adalah koefisien. Sedangkan eksponen itu pangkatnya berarti n-nya n min 1, n min 2, 2, 1 itu adalah eksponen atau pangkat. Sedangkan A0 dia tidak memiliki variabel di sini. Ini namanya konstanta. Jadi konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Eksponen adalah pangkatnya dari variabel. Dan variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan. Koefisien adalah bilangan yang memuat dalam variabel. Kita lanjutkan tentang apa ini, suku ya. Apa itu suku? Kemudian pangkat tertinggi itu disebut sebagai derajat dan hanya ada pada satu variabel tersebut. Kita bahas ya. Suku, apa sih yang dimaksud dengan suku itu? Nah, ini suku. Contoh suku banyak, 8y pangkat 3 min 20y kuadrat min 17y min 10. 8y pangkat 3-nya ini adalah satu suku. Ini suku yang kedua, min 20y kuadrat. Suku yang ketiganya min 17y, suku yang keempatnya min 10. Itu suku, berarti pada suku banyak ini dia memiliki 4 suku. Kemudian pangkat tertingginya itu dikatakan sebagai derajat. Pangkat tertingginya dari variabel di sini adalah 3 ya. 3. Ini 2, ini 1, maka pangkat tertingginya adalah 3. Sehingga dikatakan derajat suku banyak ini adalah 3. Derajat suku banyaknya adalah 3. Berarti dicari pangkat tertingginya. Kalau ini contoh suku banyak juga, dia terdiri dari dua variabel ya, variabelnya x dan y. Ada berapa suku di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Oke, sukunya ada 4, variabelnya x, y. Koefisiennya berarti 6, 2, min 15. Sedangkan konstantanya adalah min 5. Itu ya, pangkatnya.
Ini pangkatnya ada 2 pada Y kuadrat ya, dan 3 pada Y pangkat 3. Oke, itu tentang suku dan derajat. Nah, pada polinomial ini tidak ada pembagian suku banyak oleh variabel. Jadi tidak ada contohnya X kuadrat plus 5X dibagi X. Nah, itu tidak ada pada polinomial atau pada suku banyak. Yang kedua, eksponen atau pangkat suku banyak harus bilangan cacah. Harus cacah ya. Bulat, positif dan 0. Cacah itu bulat, positif dan 0. Berarti kalau pangkatnya nanti negatif, dia bukan suku banyak. Pangkatnya nanti pecahan, X pangkat setengah, X pangkat 2/3, atau bentuk-bentuk akar, X akar X, itu juga bukan merupakan polinomial. Jadi polinomial itu cirinya pangkatnya harus bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, polinomial itu bukan merupakan suku tak terbatas. Jadi dia merupakan suku yang terbatas. Nah, dari situ kalian dapat melihat mana yang merupakan bukan suku banyak. Ini bukan suku banyak. Mengapa ini bukan suku banyak? Karena pangkatnya negatif 2. Tadi pangkatnya harus bilangan cacah. Mengapa ini bukan suku banyak? Karena ada pembagi oleh variabel. Nah, ini mengapa bukan suku banyak? Karena ini kalau dibuat menjadi pangkat 1/3. Nah, eksponennya atau pangkatnya bukan bilangan cacah. Tadi ya, bilangan cacah atau bilangan bulat. Jadi, suku banyak itu atau polinomial itu adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya harus lebih dari 2. Kalau pangkat tertingginya 1 namanya persamaan linier. Nah, kalau polinomial berarti dia harus lebih dari 2. Lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai a1x ditambah a0. N-nya itu dikatakan sebagai derajat. Apa itu derajat? Pangkat tertinggi dalam satu suku banyak. Sedangkan variabelnya X. Variabelnya X. Bilangan yang dimisalkan dengan huruf X. Koefisiennya yaitu an. An min 1, an min 2. Sedangkan A0 ini dikatakan sebagai apa tadi? Konstanta. Nah, seperti ini. 2x pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Kontrol A. 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti ada berapa suku nanti di situ di polinomial? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah 3. Maka dikatakan bahwa suku banyak ini berderajat 3. Kita lanjut tentang nilai suatu suku banyak. Suku banyak merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Nah, oleh karena itu suku banyak bisa ditulis dalam bentuk fungsi.
fungsi fx ya, dapat ditulis dalam bentuk fungsi, misalkan fx. Nah ini, fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya. Nah, selain fx bisa juga dengan sx, bisa juga dengan px huruf besar. Nah, untuk mencari nilai suku banyak, ada dua cara, yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara Horner. Kalau substitusi, kalian sudah sering melakukannya. Tentukan nilai suku banyak untuk X sama dengan 3 jika diketahui fx-nya itu. Maka substitusi itu mengganti ya, X-nya menjadi 3. Nah, ketemu F3-nya adalah 99. Jadi, nilai suku banyak fx 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 ditambah 9 untuk x sama dengan 3 adalah 99. Nah, begitu juga untuk nomor 2 ya, disubstitusikan. Oke. Nah, yang kedua dengan cara Horner. Horner itu William George Horner. Dia merupakan seorang ahli matematika kelahiran tahun 1786. Ya. Dia meninggalkan ilmu yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, kalian besok juga harus bisa meninggalkan sesuatu di dunia ini agar bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang akan datang. Hanya semangat ya untuk selalu belajar dan membaca. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dengan cara Horner ini? Ada langkahnya. Ini, kalau suku banyaknya px sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat tambah cx ditambah d dengan x-nya sama dengan k. Maka ini diurutkan dulu. Misalkan nanti dia tidak urut, harus diurutkan dulu ya. Jadi pangkat tertingginya 3, terus disusul ini. Jangan cx dulu di sini. Jangan cx ditaruh sini, jangan. Harus diurutkan pangkatnya. Nah, setelah diurutkan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara urut, kemudian koefisien dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, koefisiennya berarti A, B, C, dan D-nya dituliskan di sini, di baris pertama. Jadi nanti ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. K-nya ditaruh di, sebentar. Ini kalau kejadiannya, ini kalau kejadian lainnya. Nah, misalkan ini px-nya ini ax pangkat 3 ditambah cx ditambah d. Ini kan berarti x pangkat 2-nya tidak ada ya. Atau x pangkat 2 yang tidak ada itu tadi bisa dituliskan sebagai 0x pangkat 2. Nah, itu paham ya? Berarti ax pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Nah, itu pangkatnya sudah urut. Kalau sudah urut berarti koefisiennya tinggal diganti. Ditaruh di baris yang pertama. Nah, jadi koefisien yang ditaruh sini
A, 0, C, baru D. Itu ya, itu kalau suku pangkat sesuatunya hilang. Jadi koefisiennya dibuat menjadi 0. Harus tetap ditulis ya. Kemudian nilai X yang sama dengan K tadi yang telah diketahui ditaruh di paling kiri. Terus A-nya turun ke bawah, ke baris ketiga ya. A-nya turun ke bawah. Setelah A-nya turun ke bawah, A-nya dikalikan dengan K. Nah, ini A-nya kalikan dengan K, taruh di sini hasilnya. Berarti AK ditaruh di baris kedua, di bawahnya suku yang kedua, koefisien suku yang kedua. Kemudian dijumlah, ditambah. Tambah berarti B ditambah AK. B ditambah AK, ditaruh sini. Jadinya AK ditambah B kan hasilnya. Nah, ini ditambah. AK ditambah B ini kamu kalikan dengan K. Taruh di bawahnya C. Berarti AK kuadrat ditambah BK. Letaknya di bawahnya C. Tuh. Letaknya di bawahnya C ya. Di sini. Terus ditambahkan AK kuadrat tambah BK ini ya. Tambahkan jadi AK kuadrat tambah BK ditambah C. Kemudian ini dikalikan dengan K. Hasilnya ditaruh di sini. Terus ditambahkan AK pangkat 3 ditambah BK ditambah CK ditambah bukan K tetapi ditambah apa ini? Ini salah, ini bukan K tetapi ditambah D. Iya, ditambah D. Bentar. Nah, AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D yang ini tadi itu merupakan hasil dari nilai dari suku banyak ketika disubstitusikan K. Jadi ini hasilnya ya. Nilai dari suku banyaknya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke soal. Ada ini, hitunglah GX 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 2X min 5 untuk X sama dengan 4. Apakah tadi sudah urut? Kita lihat lagi. Apakah sudah urut dan tidak ada yang hilang? Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Udah ya. Udah urut ya. Berarti koefisiennya 3, 1, 2, min 5. 3, 1, 2, min 5 ditaruh di baris yang pertama. Setelah itu 3-nya turun ke bawah. Tadi X-nya sama dengan 4, berarti 4-nya ditaruh sini ya. Kemudian 3 dikalikan dengan 4. 3 dikalikan 4 ketemu 12, taruh di bawah angka 1. Ini ya. Terus ditambahkan, berarti 13. 13 dikali 4 berapa? 52. Iya, 52 ditaruh di bawah angka 2. Ini gini ya. 52 ditambah 2 berarti 54. Ini 54 dikalikan 4 ditaruh di bawah angka min 5. 200 tambah 16, 216 ditambah min
Ya, 216. Hasilnya 216 dikurangi 5, berarti 211. Jadi nilai suku banyaknya ini untuk X sama dengan 4 adalah 211. Nah, ini sangat mudah daripada kalian mensubstitusi nanti menghasilkan bilangan yang besar. Kalau ini bilangannya tidak begitu besar. Oke, terserah kalian mau pakai yang mana, pakai yang substitusi atau Horner. Tetapi kalau nanti soalnya selesaikan dengan Horner, ya berarti kalian harus memahami tentang Horner. Satu lagi, kita akan berbicara tentang materi kesamaan suku banyak. Berarti ada 2 suku banyak ya ini. 2 suku banyaknya itu dikatakan sama. Ini ya suku banyaknya PX ya. PX sama GX itu dikatakan sama jika dia memiliki derajat yang sama. PX sama GX-nya harus punya derajat yang sama. Dan yang kedua, memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dan polinomial ruas kanan. Jadi kalau derajatnya sama, lanjut kita harus menyamakan koefisien yang seletak. Tapi kalau derajatnya sudah berbeda, berarti otomatis dua polinomial itu tidak sama. Contohnya, jika alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat itu, tentukan nilai alfa tambah beta dan hasil dari alfa kali beta. Alfa betanya akar-akarnya ini. Akar-akarnya ini berarti kita bisa menyelesaikan menggunakan ini. X min A kali X min B. Berarti kan akar-akarnya alfa dan beta kan? Di kelas 10 pernah. Kemudian kita jabarkan A kali X kuadrat min alfa plus beta X, ini kurang X ya, alfa plus beta X ditambah alfa kali beta. Kalau dijabarkan jadi A kuadrat min A kali alfa plus beta X ditambah A, ini A ya, A kali alfa beta. Berdasarkan sifat kesamaan maka diperoleh, nah ini kan pangkatnya sudah sama 2 ya. Berarti kita tinggal menyamakan koefisien yang seletak. A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan min A kali alfa plus beta. Nah, jadi min A kali alfa plus beta itu sama dengan B. Terus C-nya sama dengan A kali alfa beta. A kali alfa beta itu sama dengan C. Jadi dari sini kita dapat mencari alfa plus betanya adalah rumusnya min B per A, dan alfa kali beta itu berarti A-nya pindah ke kiri, ke kanan ya. Maka alfa kali beta adalah C per A. Oke, sekian dulu materi kita pada hari ini. Kuisnya mudah sekali ini. Kuisnya 2 saja dengan Horner ya. Foto, kemudian dikumpulkan di kuis. Sedangkan ini dengan cara substitusi. Tidak ada tugas untuk kali ini. Oke, selamat belajar. Semangat selalu untuk belajar dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.